Hai semuanya, kembali lagi bersama aku, Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian langkah apa sih yang harus dilakukan setelah channel kalian disetujui monetisasinya. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, jadi di video kali ini kenapa aku buat langkah-langkah apa sih yang harus kalian lakukan setelah channel kalian lolos monetisasi. Karena mungkin sebelumnya aku lebih banyak kayak cara-cara untuk step by stepnya hingga nantinya mencapai tahapan untuk lolos monetisasi kayak gitu kan. Tapi untuk langkah selanjutnya setelah channel kalian dimonetisasi, itu apa yang harus dilakukan? Nah, ini banyak banget yang nanya ke aku baik di DM Instagram ataupun di kolom komentar YouTube. Jadi kayaknya aku perlu untuk menjelaskan step apa sih yang perlu dilakukan setelah channel kalian dimonetisasi. Aku pengen ceritain dulu kayak gambaran umumnya dulu ya, mungkin kalian juga udah pada tahu sih. Untuk syarat monetisasi disetujui itu kan kalian harus mencapai minimal 1000 subscribers dan juga 4000 jam tayang waktu publik. Nah, nantinya semuanya ini tuh harus dicapai gitu kan dalam waktu 12 bulan terakhir, terutama untuk yang 4000 jam tayang itu. Setelah channel kalian dimonetisasi, artinya video kalian itu sudah bisa menghasilkan uang atau mendapat penghasilan dari YouTube. Selanjutnya adalah kalian harus konsisten bikin video, harus rajin-rajin bikin video supaya hasilnya lebih kerasa gitu loh. Kayak pendapatan yang kalian dapatkan dari usaha kalian mengupload video di YouTube. Dan ini yang paling penting, kalian harus catat ya pokoknya. Kalau misalkan channel kalian udah dimonetisasi, kalian harus pastiin setiap kalian upload video itu monetisasinya harus di-on-kan, harus dinyalakan. Karena percuma kalau misalkan kalian udah dimonetisasi tapi video kalian tuh nggak disetting monetisasinya on. Nanti aku bakal kasih lihat gimana caranya. Terus juga terutama untuk video kalian yang sebelumnya udah diupload tapi sebelum dimonetisasi itu juga dicek apakah memang udah otomatis langsung nyala monetisasinya atau perlu disetting secara manual. Nah, ini aku kasih tau caranya. Pada saat channel kalian sudah dimonetisasi dan kalian upload video, kalian harus setting monetisasinya itu supaya dolarnya aktif ya. Dan kalian juga perlu mengecek video-video sebelum channel kalian dimonetisasi apakah udah otomatis dolar hijau atau perlu diaktifkan manual. Nah, caranya adalah di bagian video yang dimaksud, pilih yang menu monetisasinya itu. Di sini kan keterangannya nonaktif. Kemudian pada saat diklik akan ada pilihan aktif dan pilih berikutnya. Beritahu kami tentang isi video Anda. Nah, kalau untuk versi YouTube Studio yang baru kan sekarang kita harus kasih penilaian sendiri tuh terhadap video kita supaya bisa dimonetisasi. Nah, langsung aja kalau misalkan tidak termasuk yang semuanya ini, pilih yang tidak satupun di atas. Kemudian kirim. Sekarang monetisasi kalian udah dolar hijau dan logonya aktif. Jadi jangan lupa untuk setting ini setiap video kalian yang baru diupload ya. Kalau misalkan channel kalian belum dimonetisasi, itu nggak akan ada pilihan untuk kayak mengaktifkan monetisasi gitu loh. Palingan keterangannya adalah logo dolar yang dicoret, yang artinya channel kalian atau video kalian itu belum dimonetisasi. Nah, kalau misalkan monetisasinya sudah di-onin, aku pengen ngasih tau juga, sebenarnya aku udah buat sih video sebelumnya kayak cara menempatkan iklan-iklan. Mungkin kalian pernah ngeliat gak sih, misalnya lagi nonton video YouTube, terus di bagian bawah durasi itu ada kayak kuning, titik-titik kuning kayak gitu. Nah, kita bisa mengatur posisi di mana iklan mau muncul di video kita. Biasanya itu pada saat video yang memiliki durasi 10 menit ke atas. Nah, itu kita bisa ngatur kira-kira di durasi mana iklan-iklan itu mau muncul gitu kan. Tapi bukan berarti kita pada saat sudah menempatkan posisi iklannya itu mau di durasi keberapa, kemudian nama YouTube akan selalu dimasukin iklan gitu. Itu nggak selalu gitu kan, karena pengalaman aku juga gitu, itu tergantung dari traffic dan juga kesesuaian video kalian terhadap pengiklan. Semakin besar video kalian untuk pengiklan, semakin besar juga kemungkinan YouTube akan menempatkan iklan-iklan di durasi-durasi yang udah kalian tempatkan kayak gitu. For your information, ini berdasarkan pengalaman aku ya. Pada saat aku sudah menempatkan titik-titik iklan di durasi tertentu di videonya aku yang berdurasi 10 menit ke atas, itu tuh
bukan berarti kalau iklan nggak muncul itu terus kalian nggak dapat penghasilan, itu salah besar. Karena terkadang aku dapat komen gitu loh dari kalian, kayak misalkan di videonya aku udah kelihatan nih ada kuning-kuningnya, tapi pada saat kalian tonton nggak ada iklan yang muncul di kuning-kuning tersebut. Dan aku sih kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan, jangan khawatir, karena bukan berarti itu channel kalian atau video kalian tuh nggak dapat penghasilan, tetap dapat dari durasi video yang ditonton sama subscribers kalian. Namun memang video yang iklannya lebih banyak muncul itu akan lebih mendapatkan angka penghasilan yang lebih besar. Apalagi kalau misalkan sampai iklan tersebut diklik sama penonton atau subscribers kalian, itu hitungannya beda lagi gitu loh. Dan aku juga nggak tahu sih berapa hitungan pastinya dari YouTube setiap iklan yang tampil di video kita, terus juga berapa lama iklannya ditonton atau bahkan sampai diklik, itu angka pastinya aku nggak tahu sih. Kemudian ada pertanyaan nih, Kak, kalau misalkan video yang udah ada sebelum channel dimonetisasi, terus juga viewersnya udah lumayan, jam tayang udah lumayan, itu tetap dapat penghasilan gak sih? Jawabannya adalah enggak. Jadi jumlah views atau jumlah penonton video kalian yang berapa kali ditonton itu, atau jumlah jam tayang yang kalian dapat sebelum channel dimonetisasi itu tidak mendapatkan penghasilan. Jadi yang dihitung baru penghasilannya itu adalah setelah channel kalian dimonetisasi. Contoh, misalkan sebelum channel kalian dimonetisasi, total video kalian tuh yang nonton kayak ada 10.000 views gitu kan, dengan jam tayang tertentu gitu. Nah itu tuh nggak dapat penghasilan gitu loh, karena yang tadi itu cuma syarat untuk nantinya kalian memenuhi syarat monetisasi. Yang baru akan dihitung oleh YouTube itu adalah setelah kalian channelnya disetujui monetisasinya. Jadi kayak setelah, oke, misalkan hari ini channel kamu udah disetujui monetisasinya, berarti untuk kedepannya itu pada saat video kalian ditonton, pada saat video kalian dilihat, itu baru akan dihitung penghasilannya. Besarnya penghasilan yang kalian dapat dari video itu juga bukan berdasarkan views atau berapa kali video kalian ditonton. Oke, mungkin itu juga berpengaruh, tapi yang lebih penting adalah durasi video yang ditonton sama penonton atau sama subscribers kalian. Misalkan nih kalian upload video rata-rata per videonya itu 15 menit, tapi dari 15 menit itu mungkin yang ditonton bener-bener gitu ya sama subscribers kalian cuma 3 menit lah kayak gitu kan. Nah 3 menit itu yang akan dihitung nantinya sama YouTube untuk jadi penghasilan dari video kalian kayak gitu. Terus juga gimana lagi Kak step selanjutnya kayak gitu kan. Step selanjutnya adalah ya udah kalian konsisten aja bikin video hingga nantinya kalian mendapatkan penghasilan dari YouTube dari video yang udah kalian upload. Nah biasanya minimal ambang pembayaran itu bisa dicairkan ke rekening kalian adalah Rp1.300.000. Nah itu kalian bisa atur sih sebenarnya ambang batasnya mau berapa. Tapi kalau yang minimal itu Rp1.300.000. Kalau misalkan nanti udah mencapai Rp1.300.000, baru deh otomatis penghasilan atau uang yang kalian dapatkan dari video kalian itu akan masuk ke rekening kalian yang udah kalian setting, yang udah kalian isi gitu kan, rekeningnya tuh yang mana kayak gitu. Namun biasanya kalau misalkan penghasilan yang kalian dapatkan pada bulan tertentu itu belum mencapai Rp1.300.000, tenang aja, penghasilan kalian nggak akan hilang, nggak akan ditarik lagi sama YouTube, nggak usah khawatir. Itu akan diakumulasi dengan bulan-bulan selanjutnya hingga penghasilan kalian itu mencapai minimal ambang batas yaitu Rp1.300.000, baru akan cair ke rekening kalian. Tapi kalau misalkan bulan sekarang nih, ternyata totalnya belum mencapai Rp1.300.000, itu akan di hold atau akan ditahan gitu sama Google AdSense dan gak akan cair ke rekening kalian. Jadi cairnya itu pas sudah mencapai Rp1.300.000. Kemudian juga banyak banget nih yang nanya, Kak gimana sih cara ngitung cairnya uang yang didapat dari YouTube gitu kan. Jadi ibaratnya uang yang cair di YouTube itu akan cair setiap bulannya, dan kalau misalnya memasuki bulan baru itu kayak dimulai lagi dari nol gitu loh. Misalkan gini ya, di bulan pertama kalian berhasil mendapatkan contoh 1 juta views dengan durasi yang ditonton sekian jam kayak gitu. Nah itu yang akan didapatkan dan akan dihasilkan dan akan dicairkan ke rekening kalian dengan total 1 juta views dan durasi tersebut. Tapi nanti pada saat memasuki bulan baru, yang 1 juta yang udah ada itu ya nggak kehitung lagi. Mohon maaf gitu kan, menang banyak Anda. Jadi yang dihitungnya misalkan totalnya bulan yang kedua nih, ternyata nambah nih video kalian itu jadinya 1.500.000 views gitu. Nah yang dihitung akan dicairkan itu yang 500.000 viewsnya itu. Jadi akan setiap bulannya tuh kayak ada 0 lagi sampai 0 lagi. Jadi yang kalian dapat tuh bener-bener hasil per bulannya.
Yap, itu dia tadi adalah penjelasan aku terkait dengan langkah apa yang sebaiknya dan harus kalian lakukan setelah channel kalian dimonetisasi. Ingat ya, pokoknya poin-poin penting yang tadi udah aku jelasin itu harus diterapkan. Jangan sampai channel kalian udah dimonetisasi, tapi karena kalian nggak tahu harus berbuat apa, jadinya nggak kehitung penghasilan kalian atau channel kalian nggak bisa menghasilkan kayak gitu. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe, dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!